dan Porda boleh berlatih di masa PPKM. Persib tidak bisa. Perpanjangan masa PPKM darurat sampai akhir Juli juga akan berdampak kepada sesi latihan Persib. Tampaknya latihan mandiri akan terus dilakukan mengingat tak bisanya skuad Maung Bandung mengakses GBLA yang jadi tempat latihan selama ini. Namun, Robert Alberts, pelatih kepala Persib, mendapat kabar jika tim sepak bola PON Jawa Barat dan tim Porda Kota Bandung diperbolehkan berlatih di masa PPKM ini. Mereka bisa mengakses lapangan Lodaya Arca Manik. Ini tentu menjadi perhatian. Klub sebesar Persib tak diizinkan sama sekali berlatih bersama. Namun klub memilih tetap patuh. Pelatih 66 tahun itu mengaku kesulitan memonitor perkembangan pemain di latihan mandiri walau setiap individu diwajibkan melaporkan kegiatan berlatih melalui video. Robert juga mengizinkan pemain asingnya pulang ke negara masing-masing karena Liga 1 tak pasti digelar. Robert sudah terlanjur kecewa dengan rencana-rencana Liga bergulir. Sejak tahun lalu PSSI dan operator PT LIB selalu mengupayakan kompetisi dapat bergulir. Namun nyatanya kekecewaan yang didapatkan karena sepak bola Indonesia tidak bisa lepas kaitannya dengan izin kepolisian dan pemerintahan. Hanya sepak bola Indonesia di negara Asia yang juga masih belum menggelar kompetisi. Turnamen Piala Menpora 2021 yang sukses digelar pun tak berpengaruh kepada izinnya liga resmi yang diakui walau protokol kesehatan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Direkrut Persib Bandung, nilai pasar Mohamed Rashid meroket hingga ke angka 4,35 miliar. Mohamed Rashid menjadi salah satu pemain baru Persib Bandung. Setelah bergabung dengan tim Maung Bandung, nilai pasar pemain asal Palestina ini naik. Pemain berlabel timnas ini mengisi satu slot pemain asing asal benua Asia. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts menjatuhkan pilihan pada Mohamed Rashid setelah memantau yang bersangkutan sepanjang 2021. Kontrak antara Persib Bandung dengan Mohamed Rashid berdurasi 1 tahun. Pemain timnas Palestina itu didatangkan dari klub Arab Saudi, Al Jail, dengan status bebas transfer. Setelah diumumkan menjadi pemain baru Persib, Rashid mengungkapkan perasaannya bergabung dengan tim besutan Robert Rene Alberts. Setelah bergabung dengan Persib Bandung, nilai pasar Mohamed Rashid mengalami kenaikan. Menurut Transfermarkt, update terakhir nilai pasar Mohamed Rashid pada 9 Juli 2021 pada angka 4,35 miliar. Sementara, nilai pasar sebelumnya Mohamed Rashid saat berada di Al Jail. Termasuk Mark Klok, Robert Alberts mempersilahkan pemain asing Persib pulang ke negara asal. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengizinkan para pemain asingnya untuk pulang ke negaranya masing-masing, termasuk Mark Klok. Hingga saat ini Persib Bandung belum bisa menjalankan aktivitas latihan bersama dan kick-off Liga 1 2021 pun belum ada kejelasan. Apalagi PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli. Robert Alberts tetap meminta pasukannya untuk melakukan latihan mandiri agar kondisi kebugarannya tidak menurun drastis saat kembali bergabung latihan. Bahkan jika sudah ada jadwal sepak mula kompetisi pun, pelatih Persib Bandung asal Belanda ini mengaku ragu karena pengalaman selama 1 tahun terakhir kompetisi selalu gagal digelar setelah direncanakan. Bahkan Olimpiade Tokyo pun dalam waktu dekat segera bergulir. Kemudian tim-tim di Eropa sudah mulai dengan agenda pramusim untuk melakukan persiapan. Boas Solosa teken kontrak 2 tahun dengan Borneo FC. Borneo FC mengontrak Boas Solosa dengan durasi 2 musim. Namun, kesepakatan untuk tahun kedua masih sebatas opsi karena status penyerang berusia 35 tahun itu sebagai pegawai negeri sipil. Boas Solosa tercatat sebagai PNS di Kantor Otonomi Daerah Provinsi Papua sejak lulus dari Universitas Cendrawasih, Jayapura pada 2013. COO Borneo FC, Ponario Astaman menjelaskan klausul tahun kedua dalam kesepakatan dengan Boas.
mantan pemain Persipura Jayapura itu terancam tidak bisa memenuhi durasi pada kontraknya jika harus berdinas sebagai PNS di kampung halamannya. Borneo FC bukan klub asing bagi Boas Solosa. Boci, karibnya disapa, pernah 2 kali membela tim berjulukan Pesut Etam itu di Piala Presiden 2015 dan 2018. Boas pernah membagikan pengalamannya berdinas sebagai PNS di kantor otonomi daerah Provinsi Papua pada 2015. Ketika itu, pemain berusia 35 tahun itu sedang vakum karena kompetisi dihentikan. PSSI tuntut Shin Taeyong bawa timnas Indonesia lolos dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023. PSSI menuntut pelatih Shin Taeyong untuk meloloskan timnas Indonesia dari babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Tim berjulukan skuad Garuda ini akan menghadapi Chinese Taipei dalam 2 leg. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Chinese Taipei pada 7 September 2021. Lalu gantian bertandang pada 12 Oktober 2021. Untuk mematangkan persiapan, Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan pada 1 Agustus 2021. Lokasinya antara di Palembang atau Samarinda mengingat Jakarta masuk zona merah COVID-19. Sebelumnya, Timnas Indonesia menjadi juru kunci putaran kedua grup G kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil itu membuat skuad Garuda harus melalui playoff untuk lolos ke ronde ketiga. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, terpaksa absen dalam periode awal pemusatan latihan timnya pada 1 Agustus 2021. Pasalnya, arsitek berusia 51 tahun itu masih berada di Korea Selatan. Shin Taeyong dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 5 Agustus 2021. Setelah tiba, nahoda kelahiran 11 Oktober 1970 itu perlu melewati masa karantina selama 5 hari sebelum beraktivitas. Estimasinya, Shin Taeyong baru bisa memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia paling cepat pada 10 Agustus 2021. Namun, Shin Taeyong tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu bakal supervisi langsung pemusatan latihan timnas Indonesia dari kampung halamannya. Shin Taeyong pulang ke Korea Selatan sejak akhir Juni 2021. Arsitek timnas Indonesia berusia 51 tahun itu diberikan waktu selama 28 hari oleh PSSI untuk mudik ke kampung halamannya. PSSI mengklaim kepergian Shin Taeyong ke negeri ginseng bertujuan untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Shin Taeyong pernah terpapar COVID-19 di Indonesia pada Maret 2021. Setelah negatif, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu pulang ke kampung halamannya untuk melanjutkan perawatan karena disebut menderita diabetes. Menurut Yunus, Shin Taeyong seharusnya tiba di Indonesia pada 23 Juli 2021. Namun, nahoda kelahiran 11 Oktober 1970 itu baru bisa kembali pada awal Agustus lantaran medical check-up belum selesai. Serbuan pemain asing dan naturalisasi di Persib Bandung. Kans penggawa lokal bermain bagaimana nih? Persib Bandung memiliki komposisi mentereng dalam menyongsong kompetisi Liga 1 2021-2022. Skuad Maung Bandung banyak dihuni pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Bahkan musim ini, Persib diperkuat 8 pemain asing, 4 diantaranya sudah berstatus naturalisasi. Keempat pemain naturalisasi itu adalah Ezra Walian, Mark Klok, Victor Igbonevo dan Esteban Vizcarra. Pemain asing dan naturalisasi dipastikan mendapat satu tempat di tim inti. Dominasi mereka akan terlihat dalam setiap pertandingan yang dilakoni Persib Bandung. Di lini belakang, pelatih Robert Albert selalu mempercayakan kepada Nick Kuipers dan Victor Igbonevo. Sebagai pelapisnya, Robert menyiapkan Ahmad Jufrianto dan Bayu Fikri. Sektor tengah kemungkinan milik Mark Klok, Mohamed Rashid dan Esteban Vizcarra. Biasanya posisi tersebut dihuni Deddy Kusnandar, Abdul Aziz dan Beckham Putra Nugraha. Sedangkan, duet Jeffrey Castillion dan Wander Luiz kembali akan menjadi tumpuan di lini depan Persib. Lalu, Ezra Walian yang memiliki teknik dan dapat bekerja di semua posisi lini depan.
Tidak bisa dipungkiri, fakta di atas membuat kesempatan pemain-pemain lokal tampil seakan dirampas. Butuh usaha keras dari pemain lokal untuk bisa menggeser pemain asing atau naturalisasi di tim utama. Meskipun begitu, gelandang Persib, Abdul Aziz, tidak terlalu mempersoalkan dengan persaingan lini tengah setelah bergabungnya Mohamed Rashid yang akan jadi pesaingnya. Abdul Aziz justru menyambut baik kehadiran penggawa timnas Palestina tersebut. Menurut pemain berusia 27 tahun ini, yang lebih utama adalah bersama-sama membangun tim menjadi lebih kuat, termasuk di lini tengah. Persaingan dalam tim merupakan hal yang lumrah. Girl about a 10, I should fuck her in a bed.